Baik, shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali sahabat kehidupan, putri-putrinya Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Nancy kembali hadir untuk menyapa dan menemani setiap sahabat kehidupan tentunya dalam program acara Grow to Glow. Seperti biasa saya dan Ibu Christine akan hadir menemani setiap sahabat selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan menghadirkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Christine yang akan terus menguatkan dan memberkati setiap kita. Dan kita akan langsung saja terhubung bersama dengan Ibu Christine yang akan membagikan kebenaran untuk kita. Dan di hari ini kita di edisi khusus dengan judul Pahlawan di Dalam Dirimu. Oke, ini dia. Halo Ibu, Halo, shalom. Puji Tuhan langsung shalom. terhubung ya hari ini. Iya, betul, 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 Maaf Ibu, betul. suara. Hah? Udah? Iya, Sudah terdengar? oke, sip. Udah, Terlalu kecil? Udah ya? ya ini udah Oke, sip. oke, oke. Puji Tuhan, tidak ada kendala hari ini untuk terhubung Iya, bersama betul. Ibu. Ya, semoga sampai selesai ya. Yes, amin. Nggak terputus-putus gitu ya. Iya. Oke, kita langsung saja untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa Ya, bersama terlebih dahulu. Seperti biasa, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami, sepanjang malam tadi Tuhan. Pada pagi hari ini, sungguh bersyukur kami bisa bertemu kembali di live Sahabat Kehidupan ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus menuntun program acara Grow to Glow pada pagi hari ini, dengan setiap kebenaran firman yang disampaikan kepada kami hari ini, kiranya kami semua dapat diberkati, dikuatkan, bahkan dikoreksi dengan setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh Ibu Christine. Mari Romo juga akan terus menuntun Ibu Christine yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan terus memakai Ibu Christine, Tuhan terus memberikan hikmat bagi Ibu Christine agar setiap apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan 1 jam ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. amin. Langsung saja Ya, Ibu. langsung ya. Nah, Ya, hari ini temanya khusus ya, Nancy ya. Kan yes. kemarin tanggal 10 November kita memperingati ya bangsa kita, seluruh warga negara Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Nah, sekaligus Tuhan tuh mengingatkan kita semua ya, boleh saya menyapa semua yang bergabung, yang menyimak itu dengan sebutan pahlawan gitu ya, setiap orang. Jadi pahlawan itu tidak tergantung atau sebutan pahlawan, esensi pahlawan itu tidak tergantung dari kamu sudah perang di mana aja gitu ya. Ya, kalau sudah berangkat perang secara fisik ya maksudnya ya, secara lahiriahnya gini. Oh ya, udah diutus ke medan perang mana? Kalau zaman dulu itu Bosnia, kalau dulu ya. Lalu kalau yang sekarang ini Ukraine ya, Ukraina ya. Itu ya, wah kalau udah ke sana itu baru disebut pahlawan gitu kan ya. Atau kita berpikir oh pahlawan itu sebagai apa tanda atau sebagai penghargaan ya, penghargaan yang didapat oleh seseorang. Jadi kalau negara tidak menyebut atau tidak memberikan penghargaan sebagai pahlawan, berarti ya kita ini bukan siapa-siapa gitu. Mungkin kita berpikir begitu. Tetapi ayo kita sama-sama lihat ya, apa sih arti dari atau makna dari kata pahlawan itu ya. Nah, kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari situ kita itu bisa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti kan diakui ya oleh banyak orang secara umum ya, pastinya dalam lingkup yang kecil ini ya diakui di Indonesia gitu kan ya. Nah, apa makna dari kata pahlawan atau sebutan pahlawan itu? Orang yang pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, kalau kita renungkan sama-sama, oh ternyata yang disebut pahlawan itu adalah
orang yang sangat menonjol. Menonjol apanya? Bukan menonjol viralnya gitu ya. Menonjol tuh artinya bukan, oh viral, itu berarti menonjol gitu, viral ya, viral, menonjol. Populer, terkenal, ini menonjol gitu. Tapi ternyata kalau kita pahami betul, orang yang menonjol itu artinya orang yang fokusnya gitu ya, orang yang terlihat, orang yang kita bisa baca, orang tersebut adalah orang yang berani, bukan cuman sekedar berani, tetapi siap berkorban. Konteksnya apa? Berani dan siap berkorban. Konteksnya adalah dalam membela kebenaran. Nah, kata kebenaran, membela kebenaran ini tidak boleh dipisahkan. Jadi kita nggak bisa begini. Oh ya, karena saya lagi butuh duit, kemudian dikasih apa mungkin ya pinjaman sama Ibu A. Wah, Ibu A ini pahlawan saya. Loh, tunggu dulu, gitu ya. Tunggu dulu, bukan masalah kebutuhanmu terpenuhi terus kamu bisa menyebutnya sebagai pahlawan, gitu ya. Tetapi kita kembali kepada makna pahlawan yang sebenarnya. Makna pahlawan yang sebenarnya itu adalah orang yang berani dan siap berkorban dalam konteks membela kebenaran. Nah, kalau saya bedah satu persatu ya, kenapa saya berani menyebut kita semua ini ya, yang disebut sebagai umat tebusan Kristus, itu adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Mungkin secara lahiriahnya kita, loh, saya ini melakukan apa, Bu? Kok disebut pahlawan? Saya tidak pernah loh diutus ke medan perang gitu ya, sama negara. Saya nggak punya loh, Bu, penghargaan-penghargaan yang menyebut diri saya ini sebagai pahlawan. Nah, kenapa saya berani memanggil semua umat tebusan Kristus itu sebagai pahlawan, bahkan pahlawan-pahlawannya Tuhan, karena ada dasar kebenaran. Kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, ini dasar kebenaran yang pertama. Ya, boleh dibantu dibacakan ya, Nancy ya. Keluaran ya, pasal yang ke-15 15 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Yes. Yes. Amin ya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Nah, kan setelah kita menerima, untuk semua kita ya, yang disebut umat tebusan Kristus itu kan orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Waktu kita bertobat pertama kali menerima Yesus, kan kita dituntun untuk berdoa. Yes. Saya menerima Engkau di dalam hati dan hidup saya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tinggallah di dalam saya. Nah, memang tidak secara fisik gitu pastinya ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, aku memberikan rohku tinggal di dalam dirinya. Itu ya. Aku memberikan rohku tinggal di dalam dirimu. Kan gitu ya. Berarti setiap umat tebusan Kristus ada Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dalam pribadi, melalui pribadi Roh Kudus. Nah, kalau dikaitkan dengan Keluaran 15 ayat yang ketiga, tadi bilang, Tuhan melalui pribadi Roh Kudus, yang sudah engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tinggal di dalam dirimu, dialah seorang pahlawan perang. Wow, saya waktu membaca ini, tuh berarti ya, memang ada jiwa pahlawan di dalam diri kita ini. Memang ada esensi kepahlawanan. Ada, kalau saya katakan tuh mestinya ada naluri kepahlawanan di dalam diri kita. Jadi setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberikan Roh Kudusnya di dalam kita,
Dia yang adalah pahlawan perang, yang berani, rela berkorban untuk membela kebenaran, itu dia pribadi yang ada di dalam kita. Jadi benih pahlawan, benih kepahlawanan itu untuk umat tebusan Kristus itu sudah ada melalui pribadi Tuhan, itu Roh Kudus di dalam kita. Jadi sebetulnya kalau kita menyadari hal ini, seharusnya kita memunculkan nih potensi ya dan mengembangkannya. Benih potensi pahlawan sudah ada di dalam diri kita. Lah ayo dikembangkan, gitu kan? Ini dasar kebenaran yang pertama. Lalu dasar kebenaran yang kedua, ketika saya menggarisbawahi membela kebenaran. Bukankah setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya, dan melalui Roh Kudus, Dia, Tuhan, itu tinggal dalam kita, bukankah kita punya kewajiban ya untuk meninggalkan cara hidup dosa dan memulai cara hidup kebenaran? Nah, saya menemukan dua hal ini, dua alasan ini, atau dua kebenaran ini yang membuat kita itu sebetulnya harus menyadari bahwa potensi sebagai pahlawan itu sudah ada di dalam kita. Coba dibaca dulu ya, Nancy ya, Roma 8 ayat 10. Baik, Roma 8 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Yes, amin. Ya, jadi yang pertama dasarnya Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Potensi pahlawan tuh gede banget, malah dibilang pahlawan perang. Yang kedua, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima Dia tinggal dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Nah, disebutkan tadi Roma 8 ayat 10 bahwa kita ini hidup oleh karena kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Udah nggak bisa lagi kita ini hidup bagi dosa. Menghidupi kehidupan cara hidup dosa. Udah nggak bisa lagi. Jadi kebenaran itu yang kita mesti hidupi. Boleh nggak saya katakan begini ya? Pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya, nah, dan siap berkorbannya untuk bukan cuma sekedar membela kebenaran dengan ucapan kita, iya lu bener, lu salah gitu ya. Iya yang ini yang benar, yang ini salah. Bukan itu, tetapi membela kebenaran adalah kebenaran itu dia hidupi. Itu langkah pertama seseorang yang membela kebenaran. Yes. Kita membela kebenaran, tapi kebenaran itu tidak pernah menjadi gaya hidup kita. Ya, jangan bilang kita ini membela kebenaran. Membela kebenaran itu kita yang pertama kali harus menunjukkan bahwa kebenaran itu saya hidupi. Kebenaran itu saya tegakkan dulu di dalam diri saya. Nah, itu mungkin istilah yang tepatnya. Jadi, seorang pahlawan, seperti firman Tuhan tadi katakan, Keluaran 15 ayat 3 dan Roma pasal yang ke-8 ayat 10 tadi. Jelas banget, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam dirinya, melalui keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya, dia punya potensi kepahlawanan. Dia punya potensi pahlawan. Nah, saya merenungkan lebih jauh. Apa sih yang paling bisa dilihat gitu ya? Yang paling menonjol dari pribadi seorang pahlawan. Karakteristik seorang pahlawan. Sebetulnya banyak, tapi kita nggak akan punya waktu ya untuk membahas semuanya. Tapi yang pasti ada tiga perkara besar, ada tiga hal besar itu yang bisa menjadi patokan kita ya untuk karakteristik seorang pahlawan. Nah, karakteristik seorang pahlawan yang pertama adalah dia terbiasa dan terlatih gitu ya, sudah menjadi gaya hidupnya. Satu, peduli.
Nggak bisa kan kita itu menjadi pahlawan, bertindak sebagai pahlawan, bergerak mengembangkan potensi pahlawan, kalau kita nggak punya kepedulian. Peduli itu nomor satu. Nah, ternyata potensi kepahlawan sudah ada, tapi kepeduliannya nggak ada. Makanya potensi kepahlawanan nggak pernah terbongkar dari diri kita, tidak pernah terekspresikan melalui tindakan, melalui gaya hidup, melalui cara hidup. Karena apa? Kepeduliannya nggak ada. Nah, coba kenapa ya kok sampai seseorang ini nggak punya kepedulian itu? Artinya apa? Kalau nggak punya kepedulian, cuek bebek, masa bodoh, egosentris. Dia nggak pernah terlatih, dia tidak pernah punya cukup kepekaan untuk memperhatikan orang lain. Yang dia perhatikan fokusnya adalah diri sendiri. Saya dapat apa, ya kan? Apa yang saya bisa nikmati, terus saya ini harus bagaimana nantinya, kan gitu ya. Nasib saya kayak apa? Coba bayangin kalau seorang prajurit dikirim untuk berperang, ya, dikirim untuk berperang. Itu berani dan siap berkorban, gitu kan ya. Terus mikirin cuman yang ketika dia berangkat atau ketika dia diutus itu, yang dia pikirin, aku nanti gimana ya di sana ya. Terus di sana itu tidurnya ya apa? Di medan perang itu aku makan apa? Lalu kalau aku nggak kerasan di sana gimana? Nah, saya pikir ya kalau prajurit dikirim tapi modelnya kayak begini kayaknya bukan nggak jadi dikirim ke medan perang, tapi mungkin sudah dikeluarkan dari apa akademi gitu ya. Lah mau diutus perang lo masih mikirin diri sendiri. Nanti saya bagaimana? Nanti kalau saya nggak kerasan di sana, saya boleh pulang ya? Lah, piye ini? Jadi yang pertama yang paling menonjol dalam diri seorang pahlawan adalah peduli. Mereka siap berangkat diutus ke medan perang. Ya karena mereka peduli akan keselamatan suatu bangsa. Dan pastinya mereka berangkat itu dengan dasar-dasar. Ya. Yang dibela itu adalah kebenaran. Ketidakadilan itu diperangi. Nah, hal-hal yang semacam ini seharusnya itu juga ada di dalam diri kita. Karena apa? Dalam diri kita melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus itu ada potensi pahlawan itu. Gimana caranya kita mempertajam kepedulian kita sehingga kita juga punya ketajaman kepekaan. Belajar mulai tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ini perlu dilatih. Ini perlu terbiasa. Ini perlu dijadikan gaya hidup. Kepedulian itu nggak bisa dipelajari dari media sosial. Kepedulian itu tidak bisa sekedar belajar teori-teori untuk peduli. Tetapi harus ada kemauan untuk melakukannya, harus ada kemauan untuk melatihnya, dan dimulai dari cara berpikir yang tidak memikirkan diri sendiri. Belajar untuk kalau terjadi segala sesuatu menghadapi satu situasi, yang dipikirin tuh bukan saya bagaimana, tapi orang lain bagaimana. Kalau saya lakukan ini dampaknya buat orang lain apa? Kalau saya ngomong begini itu bagaimana dampaknya terhadap orang yang mendengarnya gitu. Nah, melatihnya itu hal-hal yang kayak begini dan saya pastinya ya ini akan menjadi latihan kita setiap saat. Karena kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang lain itu juga setiap saat. Belajar dan kalau saya boleh bilang berarti kan latihan kita itu nggak perlu nyari soal-soal latihan. Mulai ketemu orang aja ngobrol sama orang itu kita bisa berlatih itu.
kepedulian itu. Nah, ini yang pertama. Jadi yang kita bisa lihat karakteristik yang pertama seorang pahlawan adalah dalam kepeduliannya. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, mulai belajar mikirin orang lain. Yang kedua, pengorbanannya. Nah, sekarang kalau sudah peka, kalau sudah peduli, oh iya, iya, ya. Aku ada sesuatu yang aku bisa lakukan untuk temanku ini. Tapi ketika dia tidak mau berkorban, loh ya sama aja. Kepedulian itu tidak akan berarti, tidak bisa menjadi berarti. Ketika kitanya cuma peduli doang, nggak ada kesiapan untuk berkorban. Karena sejujurnya ketika kita melakukan apapun buat orang lain, itu pasti ada sesuatu yang kita harus korbankan. Gitu ya. Dalam hal sekecil apapun, kalau kita ini mulai belajar melatih untuk peduli, kemudian kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain, kita harus siap juga berkorban. Korban waktu, ya kan? Mungkin kita belum korban duit lah, korban waktu, korban tenaga, ya. Kemudian mungkin korban kesenangan kita, kesenangan yang harus tertunda, kesenangan yang harus berantakan. Korban juga mungkin angan-angan kita, harapan kita, waduh jadi buyar semua gara-gara kita harus melakukan sesuatu buat orang lain. Nah, kesiapan untuk berkorban itu seharusnya ada di dalam diri kita. Loh, balik lagi loh. Kita itu kalau kita selalu mempatrunkannya dengan Yesus Kristus ya. Sebetulnya potensi-potensi ini ada, cuma kurang digali, kurang diasah. Nah, kenapa kurang digali, kurang diasah? Karena kita cuma fokusnya kepada diri sendiri, self-centris. Ya. Nah, potensi untuk siap berkorban itu juga ada di dalam diri kita. Wong Tuhan Yesus itu yang adalah Tuhan, itu ada di dalam diri kita melalui pribadi Roh Kudus ya. Itu tinggal di dalam kita. Loh, kalau Tuhan Yesusnya aja loh dalam urusan pengorbanan loh habis-habisan. Kalau Tuhan Yesusnya katanya ada di dalam kita, lah bukankah potensi untuk rela berkorban itu juga ada di dalam diri kita. Jadi masalahnya adalah kembali ke kita mau atau enggak gitu ya. Mulai menyadari dan mulai melatih itu. Melatih diri, kalau firman Tuhan tuh ngomong gini, salibkan daging. Nah, itu ya. Firman Tuhan bilang, pikul salib. Nah, itu apa maksudnya? Yaitu loh, kerelaan untuk berkorban. Untuk membangun hidup orang lain. Ya memang harus ada yang dikorbankan, nggak bisa enggak gitu ya. Itu yang kedua. Jadi seorang pahlawan itu selain kepeduli itu menjadi gaya hidupnya, kesiapan untuk berkorban, itu dia juga sudah terlatih dan terbiasa untuk itu. Saya baru tadi malam itu mendengar ada yang berkata begini di satu tayangan gitu ya. Dia bilang begini, kalau kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang kamu cintai, yang mungkin untuk sesuatu yang kamu sukai, gitu ya, itu bukan pengorbanan. Mungkin orang melihatnya itu pengorbanan, ya. Tapi untuk kita yang melakukannya, kita sudah tidak merasa lagi bahwa itu pengorbanan. Ya, saya ambil contohnya gini. Kita live gini aja ya. Kita live ini, buat saya, mungkin orang lain lihat gini, waduh, Ibu Christine sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan tenaga gitu ya. Mikirin materinya, mendoakan materinya. Wah, ini sudah, Bu Christine sudah korban banyak hal. Enggak loh. Mungkin orang lihat itu, oh ini Bu Christine sudah mengorbankan ini itu. Nancy sudah mengorbankan ini itu. Tapi sejujurnya Nancy,
ketika kita dengan sukacita melakukannya, ya, kita dengan entusiasme melakukannya, apakah itu pengorbanan buat kita? Sudah nggak lagi disebut pengorbanan. Itu loh maksudnya. Dan ketika siap berkorban itu menjadi gaya hidup, itu kita sudah nggak merasa lagi bahwa, oh ya, kalau aku melakukan ini, kamu tahu nggak, aku sudah ngorbanin ini loh. Loh, ya berarti engkau tidak dengan rela engkau melakukannya, tidak dengan sukacita engkau melakukannya. Itu ya. Berarti engkau melakukannya tidak dengan kesungguhan hati. Boleh dibilang begitu kan ya. Karena apa? Karena engkau merasa bahwa kalau ngomong, aku sudah berkorban ini itu, kan kau ingin menunjukkan, aku sudah menderita kerugian loh. Nah, kan gitu kan. Aku sudah rugi ini itu loh. Ya, untuk ini, untuk apa satu misalkan, untuk satu tindakan ini loh. Nah, untuk apa yang aku lakukan buat kamu nih loh, aku sudah korban ini itu. Berarti aku sudah rugi dalam hal ini. Nah, kalau yang kayak begini, itu kita nggak bisa loh disebut sebagai pahlawan. Karena pahlawan itu, kesiapan berkorban itu sudah menjadi jiwanya, sudah menjadi gaya hidupnya. Dan dia melakukannya itu dengan kesadaran dan kerelaan hati. Sehingga yang melakukannya, ini sudah nggak bilang lagi, oh ini aku udah berkorban begini-begitu. Mungkin juga kita tidak secara vulgar gitu ngomong ya. Kamu tahu nggak, aku melakukan ini untuk kamu itu aku sudah rugi banyak gitu. Enggak ya, nggak sevulgar itu, ada sungkannya kita masih ya. Aku sudah mengorbankan ini itu, aku udah rugi ini itu. Enggak mungkin kita nggak ngomongnya gitu. Tapi gini loh, nggak tahu terima kasih sih. Kamu tahu nggak, aku melakukan ini untuk kamu itu nggak gampang loh. Lah, dari itu aja. Ya cuman ini loh, dalamnya itu sama, grundelnya ini sama gitu ya, keluh kesahnya sama, cuman bungkusannya beda, diganti gitu aja, yang lebih manis. Nah, tapi inti keluh kesahnya itu yang dibungkus itu sama. Nah, dan saya setuju banget dengan apa yang saya lihat di tayangan yang tadi malam itu, saya kok lupa ya, karena itu sudah habis saat teduh, saya tuh mau tutup HP saya ini, masih ngecek, mungkin ada komunikasi kan hari ini Grow to Glow diajak kolaborasi sama Lions Club Surabaya untuk bikin basar, untuk terlibat basar itu. Jadi tadi malam tuh sebelum setelah nyiapin ini finishing materinya, kemudian saat teduh pribadi saya, selesai mau tidur tuh saya masih ngecek lagi ada komunikasi terbaru apa di timnya basar ini gitu loh. Ada yang mesti dibantu apa. Nah itu tiba-tiba muncul kan, seringkali ya kalau buka HP, buka ini itu tiba-tiba muncul gitu tentang yaitu yang tadi malam saya, oh iya juga ya, ini melengkapi apa yang kita mau pelajari hari ini gitu loh, itu meneguhkan apa yang kita mau pelajari hari ini. Ya memang kalau kita suka melakukannya, saya ingat sekarang Sujiwo Tejo yang ngomong itu ada kok di ini apa di TikTok kalau nggak salah, itu tiba-tiba muncul tuh Sujiwo Tejo itu ngomong, Pak Sujiwo Tejo itu bilang, loh kalau kamu mencintai sesuatu yang kamu lakukan, kamu menyukai apa yang kamu lakukan, loh itu sudah tidak bisa lagi dibilang pengorbanan. Benar. Dan memang betul kalau seorang seorang pahlawan ya, itu siap berkorban itu dengan kerelaan hati, yang artinya tidak menuntut hak, tidak juga hitung jasa. Itu tidak menunggu kalau aku lakukan ini aku dapat penghargaan apa ya gitu ya. Tidak menunggu kalau aku lakukan ini berapa orang yang lihat, berapa orang yang menghargai saya. Kalau yang lihat cuma sedikit, yang menghargai saya cuma sedikit, males gitu ya. Kan gitu ya. Jadi pikir-pikir, enggak. Tapi kalau seorang pahlawan melakukannya sudah tidak dengan merasa ada sesuatu yang kepentingan, kesenangan yang dikorbankan. Sehingga dia tidak perlu hitung jasa. Kalau masih ada nih, sampai hari ini, dari semua yang menyimak, kalau melakukan sesuatu,
yang benar, kemudian masih mikirin kok nggak ada yang terima kasih ya, gitu ya. Kok nggak ada yang terima kasih ya, kok nggak ada yang ngomong, apa misal ini ya, puji Tuhan ya, apa yang kamu sharingkan itu memberkati saya sekali gitu ya. Lah walaupun kamu nggak dengar, tidak ada yang mengucapkan itu kepada dirimu, loh nggak masalah juga kan. Yang penting kan bagaimana sikap hatimu dan tujuanmu Yes. men-sharingkan sesuatu itu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan nih maksudnya. Jangan, nggak usah mencari gitu. Gimana ya, gimana ya, gimana. Nah, lain bedanya kalau untuk evaluasi. Kalau untuk evaluasi nggak semua orang ditanyain. Untuk evaluasi itu adalah orang-orang tertentu yang kita tanya. Tolong dong evaluasi saya bagaimana gitu ya, secara teknisnya, fokusnya dalam penyampaian saya. Itu aja. Nggak semua orang ditanyain. Lalu kalau makin banyak yang suka, apalagi kalau yang suka itu karena ditanyain lip service lagi. Cuman bahasa Perancisnya abang-abang lambe gitu. Wah, kitanya sudah mekar hatinya. Wah, banyak loh yang itu kita sudah kayak telur di ujung tanduk itu. Udah rawan banget kita kepleset di situ. Nah, seorang pahlawan tuh nggak pusing dengan yang begitu-begitu. Ketika dia bertanya, ketika dia membutuhkan evaluasi, fokusnya adalah saya ingin supaya ke depannya saya bisa menyampaikannya dengan lebih baik lagi. Artinya kita bertanya kepada orang-orang yang kompeten, yang ada kaitannya, yang bisa mengevaluasi kita, dan tujuannya untuk memperbaiki apa yang akan kita lakukan di depan. Harusnya begitu. Bukan tujuannya untuk mencari seberapa pentingnya saya di dalam kehidupan orang lain. No, bukan itu. Itu bukan seorang pahlawan. Kalau seorang pahlawan masih menuntut, ya itu berarti bukan pahlawan. Dia itu upahan. Setuju ya, Nancy? Setuju. Dia bukan seorang pahlawan, tapi dia upahan. Yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa lihat nih dari karakteristik seorang penolong adalah perjuangannya. Wih, keren ya. Seorang pahlawan itu nggak pernah nyantai. Di dalam kepeduliannya itu dia terus bergerak. Minimal memikirkan, gitu kan. Ya, memikirkan apa yang bisa dilakukan, gitu kan. Lalu perjuangan, berjuang itu sudah menjadi gaya hidupnya seorang pahlawan. Dia udah terbiasa, terlatih untuk tidak nyantai, tidak manja, tidak baperan. Nah, itulah karakteristik seorang pahlawan. Nah, kalau kita wanita bisa dilihat ya, apakah dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ngomel, susah dikit udah langsung kebakaran jenggot, bisa sak kelurahan tuh bisa tahu semua gitu pergumulan kita gitu ya. Ketika nggak cocok sama suami, suaminya lelet gitu aja, sekecamatan bisa tahu kalau suaminya lelet. Nah, ya loh, kita ini ya gimana ya, seorang pahlawan itu nggak ember. Setuju ya, sepakat ya, dia melakukan sesuatu dalam diam, dia kerjakan dengan sukacita, yang pastinya dia kerjakan itu untuk supaya kebenaran itu dilihat, supaya kebenaran itu bisa dipelajari oleh banyak orang, supaya kebenaran itu bisa diakui gitu ya oleh banyak orang. Nah, jadi seorang pahlawan itu syarat atau sangat akrab dengan yang namanya perjuangan. Berjuang itu mah biasa gitu kata pahlawan. Ya, apalagi berjuang untuk melakukan dan menghidupi kebenaran. Nah, itu harusnya yang kita hidupi. Ada naluri, ada potensi pahlawan di dalam diri kita melalui Tuhan yang tinggal dalam kita. Roh Kudus itu, ya kan? Berjuang untuk melawan dosa, menghidupi kebenaran. Sekali lagi ya, kan memang kita nggak diutus kemana-mana, tetapi dalam keseharian kita,
ketika kita menyadari saya ini pahlawan yang harus menghidupi kebenaran, meneladankan kebenaran, berarti saya harus terus berjuang untuk melawan apa? Dosa. Karena dosa itu selalu mengintip, mencari celah. Selalu dosa itu nggak pernah putus asa loh. Ya, iblis itu kan seperti singa mengaum-ngaum, selalu Ya. mencari waktu yang tepat. Nah, Betul. berarti kan setiap saat kita mesti alert, setiap saat kita mesti waspada, setiap saat kita mesti siap berjuang untuk berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya terhadap kebenaran. Yes. Nah, itulah perjuangan seorang pahlawan umat tebusan Kristus. Ini yang kita bisa renungkan sama-sama. Sikap hati seorang pahlawan. Jadi kesimpulannya begini. Jadi sikap hati seorang pahlawan itu harusnya bagaimana? Ya, boleh dibacakan ya, Nancy. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yes. Yes. Ya, sikap hatinya itu bagaimana? Kita tahu apapun yang kita bisa lakukan di kesempatan apapun, untuk siapapun, kalau kita bisa melakukan hal yang benar untuk membangun orang lain, kita mesti sadar semua asalnya dari Tuhan. Kita bejana Yes. itu kalau gambaran di dalam Alkitab kita itu sebetulnya itu eh, seperti mangkok kecil gitu ya. Kemudian ada saya boleh tunjukkan nih gambarnya. Semoga bisa ini ya, bisa dilihat secara jelas ya. Pelita itu seperti apa? Bentar. Saya coba ini carikan ini. Jadi bejana, kata bejana di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ini, ayat yang ke-7, bentuknya itu seperti ini seharusnya. Ini kayaknya kurang jelas karena gelap ya. Tunggu, sabar. Nah, ini loh. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ini bejana. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ini bejana. Jadi, dari tanah liat. Kemudian di dalamnya minyak. Ya, lalu ada sumbu. Batang sumbunya itu untuk menyalakan apinya di situ. Yeah. Nah, bisa dilihat gitu ya. Nah, inilah bejana. Inilah hidup kita gitu. Jadi bejana tanah liat murah sekali harganya. Sangat murah. Nggak ada artinya sebetulnya. Kalau rusak atau pecah dibuang kok. Kenapa? Lo beli lagi yang baru daripada ribet betulin yang sudah pecah ini, murah harganya dibuang, disapu, buang tempat sampah. Nah, Tuhan mengumpamakan kita yang rapuh ini seperti bejana. Tetapi bejana ini menjadi bernilai ya, tergantung 3 hal. Yang pertama, siapa penciptanya? Yang kedua, apa isinya? Yes. Dan ya, siapa yang memakainya? Yes. Ini kalau ada di rumah saya, ya harganya ya tetap murah karena belinya di tukang gerabah itu ya, di tukang apa pengrajin tanah liat itu. Tapi kalau yang membuatnya itu seorang seniman, lah harganya masuk sama dengan kalau saya beli di tukang gerabah. Ya tergantung yang membuatnya, betul ya. Kalau yang membuatnya seniman terkenal, waduh, kalau ini di tukang gerabah di pasar cuma 15.000, 10.000 mungkin.
Tapi kalau seniman yang bikin, loh ya nggak bisa. Harga 10.000, 15.000, Iya, bisa 150.000, bisa 1,5 juta, itu barang kecil begitu. betul. Satu. Lalu isinya. Isinya itu minyak, betul. Kalau tak isi minyak goreng sama minyak narwastu beda ya kalian. Oh kok Beda. minyak narwastu. Minyak goreng sama minyak itu loh, olive itu loh, apa? Minyak zaitun. Hmm. Ya nilainya jadi berbeda. Itu kan? Nilainya jadi berbeda. Lalu tergantung siapa yang pakai. Kalau ini ada di rumahnya Bu Christine, ya biasa ini. Harganya ya tetap 10.000. Mm-mm. Mungkin kecuali kalau tak isi minyak zaitun tadi ya. Jadi naik sedikit lah dia gitu. Karena isinya minyak zaitun. Tapi ini di rumahnya Bu Christine, ini ya cuman barang biasa yang mungkin saya pakai kalau mati lampu gitu kan. Mm-mm. Berbeda lagi kalau ini di rumahnya, misalkan ya, di rumah presiden kita. Wah, itu kalau dijual pre-love gitu. Ini mesti ada embel-embelnya ini. Jadi bernilai ya, karena ada embel-embelnya. Ini biasa dipakai oleh Pak Jokowi. Dijualnya ya beda harganya. Ini pernah dipakai sama Ibu Christine. Sopo Ibu Christine ini. Jadi tidak bisa meningkatkan nilai. Tapi siapa yang memakainya? Itu yang membuat benda kecil ini, yang awalnya tidak berharga, itu menjadi bernilai. Nah, Yes. kita itu sikap hatinya dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi pahlawan untuk bisa berdampak buat orang lain. Untuk bisa uh, memberikan kontribusi, bisa berfungsi buat orang lain. Itu sikap hati kita ini harus seperti bejana tanah liat. Mm-mm. Dan izinkan bejana tanah liat yang kalau firman Tuhan ngomong, kita ini buatan Tuhan. Buatan tangan Tuhan itu ada di dalam kitab Mazmur. Kita ini semuanya buatan tangan Tuhan. Izinkan dia yang mengisinya. Dan izinkan, berikan hidupmu ini. Untuk apa? Untuk dipakainya. Itu yang membuat hidup kita itu bermakna. Membuat Iya. hidup kita ini berarti. Potensi kepahlawanan ketika itu diarahkan kepada kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Maka benar-benar, walaupun kita nggak ada tanda jasa, tapi kita adalah wanita-wanita, pahlawan-pahlawannya Tuhan, yang bergerak, yang berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah. Bukan sekedar membela kebenaran dengan membangun mungkin satu komunitas sosial, tidak, tapi dengan menghidupi, menyerahkan diri untuk menghidupi kebenaran. Nah, ini sikap hati yang pertama yang kita mesti miliki. Karena kita sadar semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali untuk Tuhan. Sesuatu yang baik, yang benar, yang membuat orang lain merasakan dampak dari apa yang kita lakukan dan mereka terberkati. Ingat-ingat, kalau enggak Tuhan yang memberikan kesempatannya, kepekaan dulu. Kalau Tuhan tidak memberikan kepekaannya untuk kita melakukan sesuatu, ide-ide untuk kita melakukan sesuatu, itu enggak bisa kita lakukan. Masa pada dasarnya kan masalahnya manusia ini egosentris, egois, enggak mikirin orang lain. Jadi sampai kita bisa menemukan insight, sesuatu, ide untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain sehingga orang lain itu terbantu. Loh itu idenya dari Tuhan loh. Satu. Kesanggupan untuk melakukannya. Itu juga dari Tuhan. Kesempatannya melakukan. Itu juga Tuhan yang anugerahkan. Kita akan banyak jumpai gini loh, Nancy. Sejujurnya ya, ada orang yang mau bantu kita, tapi dia nggak bisa bantu. Pernah ketemu nggak orang begini? Ya. Mau dia itu hatinya, tapi dia nggak punya kapasitas, dia nggak punya
modal untuk melakukannya. Ada itu. Tapi ada juga orang ini seharusnya bisa bantu kamu, bisa bantu saya, tapi dia nggak mau. Loh, kita juga akan ketemu loh dengan orang yang kayak begitu. Kalau kita juga ketemu dengan orang yang seperti itu, jangan lupa kita pun bisa loh menjadi orang yang seperti itu. Makanya baik kepekaan kita, melihat kesempatan dan kesempatannya, waktunya, kesanggupannya, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Seperti Yes. bejana. Kita cuma perlu nyiapin diri kita ini loh sebagai bejana. Yang diciptakan oleh Tuhan, diisi oleh Tuhan, dan dipakai Tuhan. Nah, sikap hati yang kedua, Lukas 17 ayat yang ke-10. Yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menumbuhkan potensi pahlawan. Lukas 17 ayat yang ke-10. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yeah. Sikap hati yang kayak begini. Ini yang harus terbangun dalam diri kita. Sebagai pahlawannya Tuhan. Ketika aku bisa melakukan sesuatu. Sebetulnya kalau nggak Tuhan semuanya yang menganugerahkan. Aku yang nggak bisa lakukan apa-apa. Semuanya Tuhan yang anugerahkan. Dan tadi disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Itu maknanya adalah kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa. Dan yang terpenting lagi, ini memang hal yang benar yang aku harus lakukan. Tadi dibilang hamba-hamba yang hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi kan kepekaannya ada, pengorbanannya ada di situ. Perjuangannya, tahu apa yang harus dilakukan. Dan kita mau dengan rela melakukan. Dengan segala kelengkapan yang Tuhan anugerahkan. Sebagai ayat yang terakhir, sikap hati ini juga harus dimiliki yang ketiga. Amsal 27 ayat yang kedua. Amsal 27 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang kedua. Oh, ayat yang kedua. Sorry. Iya. Baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Yes. Kalau orang lain yang puji Tuhan, terima kasih loh Nancy, terima kasih loh Bu Christine sudah memberkati saya tanpa kita mencari gitu ya. Nah, itu kan berarti ya Tuhan mengizinkan kita dengar bukan untuk kita bangga diri sebetulnya, tapi untuk kita kembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan sikap hati begini, terima kasih loh Tuhan, Tuhan kok mau pakai hidup saya. Sehingga ketika orang diberkati itu bukan karena saya, tapi orang itu melihat Tuhan di dalam saya. Itu yang perlu disyukuri. Tuhan melihat Tuhan. Mereka bisa melihat Tuhan di dalam diri saya. Mereka bisa melihat atau merasakan Tuhan melalui pelayanan saya, melalui sesuatu yang saya lakukan. Jadi kita tidak mencari pujian itu atau tidak memuji diri sendiri. Ya kalau enggak aku, mana bisa. Kalau enggak aku mengorbankan ini itu, ya kamu ya enggak bisa ngalamin yang sekarang. Nah, kalau enggak aku yang nyekolahkan kamu, kalau enggak aku yang doakan kamu. Nah, terus begitu. Aduh, itu orang upahan, bukan pahlawan. Jadi ini sangat penting. Kalau sudah mulai ada keinginan ini keluar dari aku kok gitu langsung gini. Bukan karena dirimu, Christine, gitu ya. Tapi memang itu yang harus kamu lakukan dan Tuhan memampukan. Jadi di dalam saya masih terus sering kok ngingetin diri sendiri dan ngingetin anak-anak rohani. Gitu. Kalau saya melakukan apa
tanamkan di sini, tanamkan di sini. Ini hal yang benar yang dilakukan. Memang sudah seharusnya aku lakukan. Harus berkorban ini. Memang sudah seharusnya engkau berkorban gitu ya. Harus dilakukan karena itu yang benar, itu yang dikehendaki Tuhan. Sudah seharusnya. Itu menjadi password yang menolong kita untuk sikap hati, 3 sikap hati ini. 2 Korintus 4 ayat 7, Lukas 17 ayat 10, dan Amsal 27 ayat 2. Ini harus menjadi sikap hati yang benar dalam diri seorang pahlawan. Saya tutup dengan satu contoh kesaksian, bukan kesaksian, satu contoh dari tokoh Alkitab. Ya, saya melihat bahwa Maria, ibu Yesus, itu adalah seorang pahlawan wanita yang dia bersedia menyerahkan masa mudanya, ya, menyerahkan dan merelakan kesenangannya, angan-angannya, cita-citanya, rencananya, buyar semua. Gara-gara Tuhan Yesus harus lahir melalui rahimnya. Buyar semuanya. Bahkan dia harus mempertaruhkan reputasinya ya. Dan menyerahkan diri untuk rencana Allah, untuk rancangan Allah yang akan digenapi melalui kehidupannya. Nah, Maria ini kalau kita lihat nggak pernah loh keluar satu keluhan pun ditulis di situ. Ya, betul. Pengorbanannya bagaimana? Loh, kalau pengorbanannya komplit pakai telur, mulai dari pengorbanan secara fisik, hamil besar, pengorbanan secara batin itu ya, diawali dengan bagaimana ini hamil kok di luar pernikahan, gitu kan? Itu udah tekanan batin itu udah pengorbanan secara batin. Lalu setelah hamil besar dia harus pindah dari satu tempat ke satu tempat, naik keledai kalau digambarkan itu ya. Wah, itu bukan perkara yang mudah buat seorang yang hamil besar. Itu penderitaannya, pengorbanannya secara fisik. Mungkin kalau kita ini ya mikirnya gini, katanya kehendak Allah. Nah kok cek soro nih, nah, gitu bahasanya ya. Katanya kehendak Allah, kok banyak susahnya gini, kok banyak penderitaannya. Jangan-jangan aku salah ini ya. Jangan-jangan aku ini salah ini, ngapain dulu itu tak terima gitu. Ya kok ngapain aku ini sepakat sama Tuhan. Waduh, kalau tahu perjalanannya kayak begini, mending nggak usah. Tapi kalau yang kita lihat itu Maria itu melakukannya dengan setia, dengan rela hati, tidak ada dia adu argumen dengan Tuhan, itu Ibu nggak ada. Christine agak. Itu kita bisa, Maria tidak pernah beradu argumen dengan Tuhan. Kita bisa lihat itu dari gini, aku ini hambamu, terjadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Loh, nggak ada adu argumen, nggak ada tawar-menawar, nggak ada negosiasi sama Tuhan. Itulah pribadi Maria. Nah, penderitaan secara batin itu dia alamin lagi yang terberat ketika dia harus melihat anak yang dilahirkannya itu mengalami penderitaan, meregang nyawa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sejujurnya seorang mama, kalau bisa itu, anaknya itu jangan mengalami sesuatu yang sifatnya penderitaan. Untuk hal-hal yang menderita itu mendingan tuh kerai. Anakku gak usah menderita, mama aja yang menderita. Itu mama yang benar maksudnya ya. Ada ketidakrelaan ketika anaknya menderita. Itu seorang mama. Lah, ini dia, Maria ini harus lihat loh. Saya bisa merasakan hancur hatinya itu kayak apa. Tapi dia bisa jaga sikapnya, dia bisa jaga, bisa penguasaan dirinya luar biasa. Itu kalau saya melihatnya adalah itu sebagai gambaran penyerahan dirinya kepada rancangan Allah. Dan dampak pengorbanan Maria, dampak kepahlawanan Maria, itu nyata banget. Yang pertama, untuk kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Melalui kebersediaannya untuk menyerahkan diri, menyerahkan segala sesuatunya
kepada rancangan Allah, kepada rencana Allah, dia sudah berdiri sebagai pahlawannya Tuhan untuk kepentingan keselamatan jiwa-jiwa, kepentingan kerajaan Allah. Bukankah Tuhan mau tidak ada satu orang pun yang binasa? Barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, dia tidak binasa. Lalu yang kedua, kepahlawanan seorang Maria, ibu Yesus ini. Itu dia membawa dampak, bukan dalam lingkup yang kecil. Pengorbanannya, kepahlawanannya, perjuangannya, kepeduliannya, itu berdampak untuk seluruh umat manusia. Yes. Berdampak sangat besar. Jadi bagi saya, seorang Maria, ibu Yesus ini, dia adalah pahlawan wanita yang berdampak bukan dalam lingkup cuman sekedar RT, RW, kelurahan, kecamatan, ya, pulau-pulau ataukah satu bangsa, tapi seluruh umat manusia. Dampaknya mendunia. Nah, inilah Maria. Di sisi yang lain, saya melihat hati seorang hamba melalui dia menyadari siapa dirinya. Potensi untuk Maria Istung Jasa besar banget. Potensi untuk Maria menuntut penghargaan gede banget. Potensi untuk Maria arogan. Potensi untuk Maria unjuk gigi. Potensi untuk Maria unjuk kekuasaan sangat besar. Tetapi di dalam Lukas pasal yang kedua, ada satu perikop itu, perikopnya nyanyian Maria. Ada satu kalimat yang sangat memberkati saya, menyadarkan saya bahwa benar-benar kualitas seorang Maria ini teruji kehambaannya ketika dia berkata dalam nyanyiannya itu ya, dia berkata, juru selamatku. Gitu. Artinya dia sadar walaupun dia menjadi dipercaya untuk atau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari dari seorang juru selamat. Tapi dia itu sadar bahwa dirinya juga adalah manusia biasa. Manusia biasa yang, kalau saya boleh bilang, yang membutuhkan juru selamat. Karena melalui nyanyian Maria ini, dia menyatakan diri bahwa aku ini juga butuh juru selamat. Di situ tuh saya bisa melihat bahwa benar-benar ya Maria ini tahu siapa dirinya, tahu rencana Allahnya, dan dia itu juga tahu bahwa dia cuma dipinjem rahimnya saja. Betul ya? Dia cuma dipinjem rahimnya saja. Jadi dia tidak punya hak untuk berbangga karena dia pun membutuhkan juru selamat. Dia menyatakan diri, dia membutuhkan juru selamat. Mungkin bisa didalami ya kehidupan seorang Maria Ibu Yesus ini. Kita akan menemukan potensi pahlawan yang tidak tersimpan, tetapi potensi pahlawan yang diekspresikan melalui keputusan, tindakan, kesetiaan, ketaatan, potensi kepahlawanan yang dinyatakan melalui kehambaan, melalui ketundukan, sampai rancangan Allah itu tergenapi melalui hidupnya. Inilah seorang pahlawan. Engkau dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau dan saya adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Pahlawan wanitanya Tuhan. Lalu, apa yang kau sudah lakukan? Apa yang sudah kita lakukan?
untuk supaya potensi pahlawan itu boleh terekspresikan melalui kehidupan kita. Terekspresikan untuk kepentingan kerajaan Allah. Terekspresikan secara maksimal untuk dampak yang lebih besar. Ayo kita sama-sama bangkit. Dalam peran apapun kita hari ini. Ibu rumah tangga biasa, enggak masalah. Seorang mama, seorang istri, seorang anak, seorang mama mertua, seorang menantu, seorang pemimpin dalam pekerjaan, ataukah seorang yang dipimpin di dalam pekerjaan. Seorang pemimpin dalam pelayanan, seorang yang dipimpin dalam pelayanan. Kalau di dalam dirimu ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus, maka di dalam dirimu ada potensi pahlawan. Ayo kita kembangkan sama-sama, berhenti untuk hanya memikirkan diri sendiri. Mari kita berdoa. Sebelum kita bertutup dalam doa, ayo kita mau ambil waktu sejenak. Siapa sebetulnya? Mulai engkau lahir sampai engkau ada hari ini. Siapa yang telah menjadi pahlawan dalam hidup? Siapa yang membuat engkau mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang memikirkan keselamatan jiwamu? Siapa yang mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran kepadamu? Itulah pahlawan sejatimu. Bukan yang memenuhi kebutuhanmu ketika engkau membutuhkan uang, membutuhkan barang-barang, membutuhkan pekerjaan. Bukan juga orang-orang yang selalu berkata ya terhadap semua yang kamu mau. Bukan juga dia yang selalu dapat bekerja sama denganmu, mengikuti keinginan-keinginanmu. Bukan dia yang selalu cocok dengan dirimu, termasuk cocok di dalam melakukan hal-hal yang tidak benar. Bukan mereka itu pahlawan sejatimu. Pahlawan sejatimu adalah orang-orang yang mungkin berseberangan denganmu. Orang-orang yang mungkin sulit untuk sepakat denganmu. Orang-orang yang mungkin berani berkata tidak kepadamu. Tapi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memikirkan keselamatan jiwamu. Orang-orang yang memikirkan supaya engkau bisa lebih berkenan lagi hidupmu kepada Tuhan. Orang-orang yang memikirkan nasib hidupmu pada akhirnya kalau engkau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Dialah pahlawan sejatimu. Mungkin dia tidak sejalan denganmu. Mungkin juga dia tidak bisa bekerja sama denganmu untuk melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Kalau engkau bisa melihat dengan mata imanmu hari ini, mereka lah pahlawan-pahlawan sejati yang dihadirkan Tuhan dalam hidupmu. Lihat dengan mata iman. Jangan lihat dengan kacamata kebutuhan. Jangan lihat dari kacamata keinginanmu. Tetapi lihat dari kacamata iman. Orang-orang yang memikirkan kondisi rohani sebenarnya. Dialah sahabat sejati. Dialah pahlawan sejatimu. Dan kalau engkau sudah menemukan orang-orang itu, sesungguhnya, sejatinya, mereka bukanlah musuhmu. Mereka itulah yang berjuang. Minimal ketika mereka sudah tidak bisa lagi berkata-kata denganmu. Tidak bisa lagi menyampaikan sesuatu kepadamu karena engkau tertutup terhadap semua nasihatnya. Mereka masih mendoakan. Dan saat ini ambil waktu untuk mendoakan mereka. Saya sangat percaya Roh Kudus akan memunculkan nama-nama itu.
yang mungkin selama ini engkau tolak. Tapi saat ini dengan segala kerendahan hati, doakan mereka. Terima mereka sebagai pahlawan sejati yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Ambil waktu sebentar mendoakan mereka. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan. Siapa saja yang sebenarnya saat ini membutuhkan peran kepahlawanan. Siapa saja orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Yang membutuhkan contoh keteladanan hidup benar dari hidupmu. Siapa saja yang membutuhkan belajar kebenaran melalui hidupmu. Siapa saja yang di sekitarmu ini yang membutuhkan kebenaran yang sejati. Relakan hatimu dipakai oleh Tuhan. Seperti bejana yang tidak akan ada nilainya, tidak akan ada maknanya. Kalau engkau tidak menyerahkan dirimu kepada Tuhan untuk dipakainya. Berhenti untuk memikirkan diri sendiri. Berhenti untuk egosentris, self-centris. Belajar. Berdoa, minta. Aku minta hatimu Tuhan. Hati yang peduli. Hati seorang pahlawan. Yang kepedulian itu menjadi gaya hidup. Karena aku mau belajar keluar dari zona nyamanku. Aku mau belajar keluar dari egosentrisku Tuhan. Aku mau bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Aku mau belajar mulai memikirkan kondisi rohani orang-orang yang ada di sekitarku. Aku mau belajar mendoakan mereka. Aku mau belajar untuk mencontohkan, meneladankan, mengajarkan prinsip kebenaran kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang haus akan kebenaran. Mereka orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Mungkin mereka membutuhkan kebenaran ini lebih daripada membutuhkan uangku. Lebih daripada membutuhkan apa yang aku punya, yang aku bisa bagikan. Lebih jauh dari itu. Lebih dalam dari itu. Bantu aku bisa melihat kebutuhan rohaninya Tuhan. Bantu aku untuk bisa melihat apa yang aku bisa lakukan untuk mereka, untuk membangun, untuk memperbaiki kondisi rohaninya. Sehingga Tuhan dikenal. Sehingga Tuhan Yesus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan supaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus tinggal juga di dalam diri mereka. Dan biarlah kerinduan ini bertumbuh dalam diriku ya Tuhan. Sebelum saatnya tiba, Engkau panggil aku pulang. Aku mau mengerjakan ini semua di sisa waktuku yang ada. Kiranya Tuhan melengkapi aku lebih lagi. Tuhan mempertajam kepekaanku dan kesanggupan. Itu pun anugerah darimu. Terima kasih banyak Bapak buat pembelajaran pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dan Roh Kudus yang tak terbatas itu bisa berbicara lebih dalam, lebih lantang, lebih daripada apa yang hamba bisa sampaikan. Kiranya Kau berkenan atas setiap apa yang kami pelajari, respon hati kami terhadap pembelajaran pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan, sehingga apa yang kami pelajari, setiap kebenaran firman Tuhan, itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami boleh kembalikan Tuhan segala pujian, hormat, dan rasa syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Christine buat kebenaran firman Tuhan yang Puji disampaikan Tuhan. setiap kita pada pagi hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa
Setiap kita adalah pahlawan, pahlawan bagi orang-orang yang di Yes. sekitar kita, bahkan bagi orang lain. Dan akhirnya Ya. sahabat kehidupan, selesai sudah kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita akan kembali bertemu di minggu depan di hari Jumat, tentunya di jam 9 sampai jam 10. Saya dan Ibu Christine akan kembali menemani Anda dengan menghadirkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus memberkati, menguatkan, bahkan mendidik setiap kita. Dan akhirnya kami Yes. berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya sendiri Nancy dan Ibu Christine yang ada di Surabaya pamit. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. God bless. Thank you, Nancy. Thank you. Terima kasih juga.